apa yang disebut kebebasan itu justru nggak ada kebebasan mutlak. Ya, Bahkan betul. sampai sekarang pun nggak ada yang mutlak, pasti terikat. Ya, sekarang kalau semua bebas melakukan apapun, nggak ada pengikatnya, ya kita nggak bisa menyoal semua tindakan manusia. Iya, itu dia. Hah? Ya sekarang ada orang mencuri, terus mau disoal, loh katanya bebas, kenapa saya dilarang? Hah? Ada orang bikin hoax, kemudian ditangkap, Betul. katanya bebas, Betul. kenapa saya dilarang? Jadi memang nggak pernah ada kebebasan Mutlak ya, Ustaz, ya? selalu ada pengikatnya, Betul. dan pengikat itu yang menjadikan kehidupan itu lebih harmoni. Betul, betul. Di antara tingkat tertinggi yang mengikat kebebasan itu supaya tidak melewati batas-batas. Semua yang melewati batas itu kan berlebihan. Iya. Semua yang berlebihan itu membahayakan. Itu Dan dia. agama datang itu untuk mengeluarkan kita dari sisi yang berbahaya kepada keadaan yang tentram dan aman. Tingkat tertinggi yang mengikat itu agama. Ya, karena gini, kalau kita lihat anatomi manusia itu kan ada tubuh fisikal, jasmani, ada akal, aklani, rasionalitas, kemudian ada roh spiritual. Oke, baik. Semua ini kan butuh asupan, ya, yang membuat dia kuat, sekaligus pengikatnya supaya tidak berlebihan yang menjadikan dia melemah. Ya, misal jasmani tubuh kita butuh makanan, butuh minuman, tapi kan diikat dengan batasan, nggak semua mesti dimakan. Iya, Ya, betul. Anda makanan kesukaan apa misalnya? Duren. Ya, duren bagi Anda enak, tapi kalau Anda makan duren satu baskom kan jadi masalah gitu. Makanya ada ikatan kan? Betul, betul. Ya, cinta juga ada ikatan cinta gitu. Jadi semua tuh ada batasnya gitu. Ikatan Jadi cinta kan sinetron kita, akad Bang. gitu kan. Kalau nggak diikat orang bebas nanti zina Iya, iya, apa iya. kan harus diikat gitu dengan Betul. akad. Ya. Nah, jadi selalu ada batasan. Akal, pikiran sama saja. Itu makanya pengetahuan. Tapi kan nggak semua ilmu itu dipelajari. Ya, karena bisa berbahaya bagi akal. Cuma ilmu sihir apa mau belajar? Ilmu copet, ilmu mencuri kan nggak dipelajari gitu yang demikian itu. Ya, kita belajar sesuatu yang benar, yang terukur, yang bermaslahat bagi kehidupan kita. Ada manfaat yang bisa kita raih. Nah, kemudian roh. Roh juga kan perlu ada makanannya, ada nutrisinya. Apa nutrisi makanan bagi roh? Karena roh itu miliknya Sang Pencipta. Ya, yas'alunaka 'anir roh, qulir rohu min amri rabbi. Quran surah 17 ayat 85. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang esensi hakikat roh. Katakan roh itu urusannya Allah. Ya, miliknya Allah. Karena itu Tuhan yang tahu, Allah yang tahu kebutuhannya. Maka dikirimkan agama. Ya, karena roh itu sumber dasar yang paling pokok, dia menggerakkan akal, dia menggerakkan fisik. Jadi kalau nggak ada roh nggak bisa bergerak nih. Ya, manusia kalau nggak ada rohnya itu kan meninggal. Ya, kalau ada roh dengan akal nggak ada jasadnya, ya itu gentayangan. Dan kalau ada roh ada fisiknya, nggak ada akal itu kan hewan. Ya kan? Nah, karena itu diturunkan, diberikan konsepsi keberagamaan, diberikan agama untuk membimbing roh supaya bisa menggerakkan tubuh, menggerakkan akal, ya dalam beraktivitas yang positif dalam kehidupan. Yeah. Jadi agama pada akhirnya ya memberikan sebuah konsepsi berkehidupan, guidance tadi, pedoman hidup yang mencakup kebutuhan roh sebagai dasar, fisik kebutuhan luar, dan akal yang menjadi pengikat antara roh dengan fisik. Jadi di agama itu akan ditemukan, kalau konsepsi agama itu benar, akan ditemukan tuntunan untuk roh, supaya roh itu tenang dalam konsepsi ibadah spiritual. Di Islam ada sholat, gitu kan? Yeah. Ada zakat, ya kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada umrah, ada haji, dan sebagainya.